Hanya karena dipicu urusan rokok, 6 anggota BRIMOB dan 20 personel pasukan elit TNI di Tembagapura, Papua terlibat bentrok. Kepolisian memastikan sinergitas Polri dan TNI tidak terganggu dengan bentrokan tersebut. Keributan terjadi antara anggota Kopassus TNI AD dengan anggota BRIMOB Polri di Tembagapura, Mimika, Papua. Keributan itu dipicu dari harga rokok. Kasus bermula ketika 6 personel BRIMOB Polri berjualan rokok, kemudian datang 20 orang anggota Kopassus yang membeli rokok. Mereka protes mengenai harga jual rokok. Kemudian terjadi pengeroyokan dengan menggunakan benda tumpul dan tajam terhadap 6 personel BRIMOB. Akibatnya, 5 anggota polisi alami luka. Itu hanya permasalahan kecil saja. Tapi yang jelas pimpinan-pimpinan di sana telah menyelesaikan itu semua. Ya, masalah sudah selesai. Sekarang pelaksanaan tugas masing-masing kesatuan sudah berjalan dengan baik. Pasca bentrok anggota BRIMOB dan Kopassus, situasi di tempat kejadian perkara sudah kondusif. Aktivitas di Tembagapura pun berjalan normal seperti biasa. Bagaimana melihat bentrokan tersebut? Kita berbincang bersama analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi. Bung Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Bang Latif. Ya, ini lagu lama antara TNI dan Polri. Apakah masalah sepele, masalah rokok ini membuktikan bahwa memang ada satu bara dalam sekam yang terjadi antara hubungan TNI dan Polri? Ya, halo, Bung Fahmi. Komunikasi kita sedikit terganggu dengan Bung Fahmi. Kita sekarang sedang membahas tentang bentrokan yang terjadi antara personel BRIMOB dan personel pasukan elit TNI Kopassus di Tembaga, Papua. Aceh. Aceh. Ya, kita kembali bersambung dengan Bung Hairul Fahmi dari ISES. Bung Fahmi, bagaimana Anda melihat terjadinya bentrokan antara dua pasukan elit yang sama-sama menjaga keamanan Indonesia di Papua ini? Ya, Bang Latif, sebenarnya ya memang benturan ya antara TNI dan Polri ini memang sangat potensial terjadi ya. Apalagi di daerah konflik seperti Papua, di mana tingkat stres di antara para prajurit baik TNI maupun Polri ini sangat tinggi, gitu. Sehingga bahkan hal sepele seperti harga rokok pun ini bisa jadi pemicu perkelahian, pemicu keributan, gitu. Okay. Nah ini sebenarnya lebih banyak karena ya baik TNI maupun Polri ini kan memang masing-masing ini kan memang dicetak untuk memiliki mental juara ya. Kekalahan, kesalahan ini kan dianggap memalukan. Ya. Nah ini kan memang ini kan ditempa bertahun-tahun ya seperti ini. Jadi tidak bisa sepenuhnya disalahkan juga. Kenapa egosentris itu tidak hilang di tempat yang mereka memiliki musuh bersama, yaitu OPM? Ternyata di antara mereka sendiri mental saling juara itu masih terus menghantui mereka. Ya. Pada dasarnya sebenarnya kan ketika mereka sedang menghadapi musuh bersama, saya kira juga itu akan mereda sesaat gitu ya, mereda sesaat. Tapi ketika ini kan kejadiannya tidak sedang mereka sedang berhadapan-hadapan dengan yang dianggap ancaman atau musuh ini, tapi mereka sedang ya katakanlah sedang rehat gitu ya,
nyatanya yang dari Kopassus tempat membeli rokok dan yang dari Polri tempat menjual rokok Iya. gitu. Nah, ini yang menjadi masalah gitu ya. Oke. Apa namanya mental juara yang dipompa berlebihan ini saya kira yang seringkali jadi. Beberapa kali terjadi dan berulang terus. Apakah ada penanganan yang tidak tuntas? Ya. Selama ini memang saya kira persoalan ini tidak pernah diselesaikan dengan baik ya. Ya hanya kemudian ya seperti tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Brigjen Rusdi Hartono, seolah-olah ini cukup selesai di level pimpinan gitu ya. Terus kemudian ditunjukkan bahwa mereka bersalaman, bermaaf-maafan. Tapi masalahnya kan bukan di situ. Masalahnya ternyata selama ini kan faktanya di lapangan ego sektoral ya, superioritas, kemudian juga korsa yang dipompa berlebihan itu masih menjadi masalah gitu ya, masih menjadi masalah, dan ini yang mesti dibenahi di masing-masing di lingkungan masing-masing, baik TNI maupun di Polri, supaya tidak menjadi masalah baik bagi keselamatan prajurit itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Gitu. Oke, baik. Selain salam-salaman antara pimpinan, biasanya kegiatan seperti ini diikuti dengan olahraga bersama. Sebetulnya untuk mengatasi ego tersebut, apa yang harus dilakukan? Ya tadi ya, saya kira perlu lebih pada bagaimana membenahi persoalan integritas moral, ya, kemudian juga praktik-praktiknya, termasuk kepemimpinan dari para pimpinan satuan maupun para perwira di lapangan. Ini mereka yang harus bisa menjadi teladan dalam hal dalam hal integritas moral dan bagaimana mengendalikan superioritas dan ego sektoral tadi, ya. Karena kalau tidak mereka ini kan pada dasarnya kan sangat patuh dan taat pada perintah ya, sehingga tentu saja di level pimpinan dan para perwira di lapangan ini juga harus memberi teladan ya, baik dalam soal integritas moral maupun dalam hal kesadaran dan kepatuhan pada hukum, termasuk pada prosedur-prosedur dan norma-norma terkait dengan kolaborasi antar lembaga ini, sinergitas antar lembaga ini. Oke. Baik, ya baik. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu hubungan antara TNI dan Polri, apalagi mereka sedang sama-sama menjaga keutuhan NKRI. Bung Fahmi, terima kasih. Selamat malam. Polisi memburu supporter yang membakar kantor PSS Sleman. Kami segera kembali.